Shalom, apa kabar? Terima kasih buat kesempatan ini, buat Pak Yohanes dan semua para pemimpin di tempat ini untuk bisa bagikan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Saya ingin bahas ini tentang saudara, paradigma baru tentang berkat Tuhan. Saya mau bagikan ini supaya kemudian kita punya pemahaman atau punya pengertian tentang berkat yang sesungguhnya sebenarnya. Karena kekhawatiran saya adalah ada banyak sekali orang Kristen hari ini yang salah memaknai tentang berkat Tuhan. Bahwa muncul kemudian orang-orang yang berpikir bahwa begini saudaraku, berkat itu selalu dipersepsikan atau dipikirkan sebagai sesuatu yang sifatnya materi aja. Makanya kemudian muncullah ungkapan-ungkapan, dahsyat ya dia diberkati ya. Tuh kalau orang ngomong kayak gitu tuh selalu konotasinya tuh, oh sekarang dia punya apa gitu kan, dia rumahnya mungkin mewah dan sebagainya. Atau mungkin ada orang-orang yang kemudian berpikir begini, saya udah rajin ke gereja, saya udah setia memberi, melayani, kok kayaknya saya gak diberkati ya. Sementara orang lain, ya kebaktian semaunya aja, gak melayani, ya, imannya juga Senin Kemis, kok kayaknya lebih diberkati. Kadang-kadang gitu tuh pemahaman kita tuh. Di sini gak ada ya, ini yang saya ketemu dengan banyak orang Kristen tuh begitu. Nah, ini yang coba saya mau sodorkan kepada saudara. Nah, sebelum kita menukik kepada poin itu, saya mau kita melihat dulu sebenarnya tujuan daripada Tuhan menyelamatkan kehidupan kita itu apa sebenarnya. Nah, ini juga di sini kekeliruannya banyak terjadi sehingga pemahaman kita tentang berkat akhirnya juga keliru. Paradigma baru, tapi pola pikir, karena saya setuju. Kalau pola pikir kita nggak pernah berubah, ya sikap dan tindakan kita akhirnya nggak pernah berubah. Nah, saya mau mulai di sini, saudaraku. Bahwa tujuan utama daripada kekristenan ini bukan sekedar mati masuk sorga. Itu saya sudah sampaikan beberapa kali di tempat ini. Saya pikir ini cuma refresh saja apa yang saya pernah sampaikan berulang kali kepada saudara. Bahwa kesalahan terbesar dari doktrin dan teologi kita hari ini adalah kita memaknai keselamatan itu cuma sekedar mati masuk sorga kan gitu. Padahal sebenarnya tujuan utama daripada Tuhan menebus dan menyelamatkan saudara dan saya kan bukan sekedar supaya kita bisa masuk sorga kan. Betul gak sih saudara? Coba pikirkan ini dulu saudaraku. Nah, yang kacau kan akhirnya gini. Mati masuk sorga menjadi tujuan kita, tapi ketika saya tanya ada yang mau duluan? Gak ada yang mau duluan loh. Kan kacau akhirnya pemahaman kita. Ada yang mau duluan sudah mencapai tujuan? Kan gak ada yang mau. Berarti ini apa-apaan sih kita kan? Kita menetapkan tujuan keselamatan kita dalam mati masuk surga, tapi kita gak ada yang mau duluan. Nah, itu sebabnya saya meyakini bahwa mati masuk surga itu bukan tujuan, itu cuma akibat dari kekristenan sebenarnya. Coba bilang dulu sama-sama akibat. Bedakan tujuan dan akibat. Tujuan itu sesuatu yang harus saudara kejar. Akibat itu gak perlu saudara kejar. Nah, hari ini kita sedang mengejar apa kan gitu. Coba kita lihat ya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Ini tujuan kita sebenarnya. Saya mau bahas ayat-ayat ini sebenarnya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Alkitab bilang gini, berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa inilah tujuan utama daripada manusia diciptakan kan. Tujuannya apa manusia diciptakan oleh Tuhan? Ayat ini beritahu kepada kita bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan supaya manusia berkuasa, supaya manusia memerintah. Kata menurut gambar dan rupa Tuhan itu dipakai kata dalam bahasa Ibraninya adalah Selem dan Demut. Itu bahasa Ibrani, bahasa asli teks perjanjian lama kan. Nah, Selem dan Demut itu punya arti yang pertama adalah bahwa manusia diciptakan dengan kualitas Tuhan. Tuhan taruh, Tuhan install dalam diri manusia kualitasnya.
Apa kualitas Tuhan itu? Sama seperti Tuhan bisa mengasihi tanpa syarat, manusia diciptakan dengan kemampuan itu untuk menghidupi kualitas Tuhan. Manusia bisa mengasihi, manusia bisa mengampuni, manusia bisa berbagi. Itu kualitas Tuhan yang Dia taruh dalam diri manusia, supaya manusia bisa menghidupi kualitas Tuhan di muka bumi ini, sehingga apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini, Pak. Amin. Bagaimana caranya supaya apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini? Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia, Selem dan Demut. Itu artinya gini, bahwa Tuhan mau supaya apa yang ada di sorga terjadi di bumi. Dia ciptakan manusia dan Dia taruh di dalam manusia kualitasnya. Pengertian yang kedua dari kata Selem dan Demut itu artinya gini, manusia sebagai representatif, sebagai gambar Tuhan. Jadi Tuhan ada di sorga. Nah, di bumi ini siapa gambar Tuhannya? Siapa representatif Tuhan di muka bumi ini? Manusia. Jadi manusia sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Supaya manusia menghidupi gaya hidup Tuhan, kualitas hidup Tuhan. Nah, apa yang ada di sorga itu bisa terjadi di bumi makanya. Dan dengan Selem dan Demut itu, manusia katanya bisa berkuasa. Katakan dulu sama-sama, berkuasa. Kata berkuasa itu dipakai kata radah. Bahasa Ibrani itu kata radah. Nah, kata radah itu artinya bukan sekedar menguasai. Kata radah itu punya pengertian to build, membangun, menjadikan semua lebih baik, mengeluarkan semua yang terbaik, mengelola, bertanggung jawab mengelola, melayani. Itu kata radah. Jadi dengan kata lain gini, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, supaya manusia bisa berkuasa, manusia bisa memerintah. Tanpa keserupaan dengan Tuhan, manusia tidak akan pernah bisa berkuasa. Saya ulang sekali lagi. Tanpa keserupaan dengan Tuhan, manusia gak bisa memerintah. Ini tujuan utama Tuhan dari awal, Pak. Saya diam untuk memberi kesempatan saudara berpikir. Bahwa ternyata memang gini, dari awal Tuhan tidak pernah mendesain manusia untuk sorga. Tuhan mendesain manusia untuk apa? Untuk berkuasa di mana? Di bumi ini. Memerintah di bumi ini. Lalu kemudian ceritanya kan gini. Manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan itu kemudian jatuh dalam dosa. Katakan dulu sama-sama, jatuh dalam dosa. Menurut saudara, jatuh dalam dosa itu jatuh dari mana? Kalau jatuhnya ke dalam dosa kan. Tapi jatuhnya jatuh dari mana? Kan jatuh dalam dosa itu bukan jatuh dari sorga kan? Halo? Jatuh dalam dosa. Coba pikirkan itu. Jatuhnya kemana? Jelas jatuhnya ke dalam dosa. Jatuh dari mana? Bukan jatuh dari sorga. Manusia tidak pernah jatuh dari sorga. Manusia jatuh dari kemuliaan Tuhan. Manusia jatuh dari keserupaan dengan Tuhan itu kan. Apa yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa? Manusia kehilangan gambar dan rupa Tuhan itu. Manusia gak bisa lagi menghidupi kualitas Tuhan. Daripada mengasihi, manusia kemudian lebih mudah membenci. Daripada berbagi, manusia lebih kemudian egois, mementingkan diri sendiri. Itu yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa. Manusia berganti kualitas. Dari kualitas hidup Tuhan, manusia menghidupi kualitas dosa. Itu kan yang terjadi kan? Sampai di sini saudara bisa mengikuti saya? Manusia gak pernah jatuh dari sorga. Manusia jatuh dari kemuliaan. Roma 3:23 kan, sebab semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Apa kata kemuliaan itu? Kualitas tuh. Sejak hari itu manusia hidup tidak berkualitas. Nah, kalau manusia kehilangan gambar dan rupa Tuhan, keserupaan itu hilang dari manusia, apa yang terjadi? Manusia gak bisa berkuasa. Manusia gak bisa memerintah. Karena prinsipnya tadi kan gini kan. Tanpa keserupaan dengan Tuhan, manusia tidak bisa berkuasa. Manusia gak bisa memerintah. Itu sebabnya dalam dosa kemudian manusia mau berkuasa. Hasrat berkuasanya masih ada. Keinginan berkuasanya masih ada. Tapi keserupaannya gak ada. Makanya yang terjadi gini, abuse of power akhirnya.
Manusia mau berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan. Itu yang terjadi, makanya gini, suami-suami mau berkuasa, istri mau berkuasa di rumah tanpa keserupaan dengan Tuhan. Yang terjadi gini, istri yang terluka, anak-anak yang tersakiti, keluarga yang berantakan. Kenapa? Suami mau berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan. Ada istri-istri yang mau menguasai suaminya tanpa keserupaan dengan Tuhan. Yang terjadi akhirnya gini, dia mau mendominasi suaminya. Kacau keluarga kita. Kenapa? Manusia mau berkuasa tanpa keserupaan. Yang terjadi adalah gini, diktator, otoriter, mau menang sendiri, menguasai, menekan, mengintimidasi, skenario, rekayasa, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu kekuasaan manusia tanpa keserupaan dengan Tuhan. Apakah itu terjadi dalam masyarakat kita? Terjadi. Apakah itu terjadi dalam rumah tangga kita? Terjadi, Pak. Apakah itu terjadi dalam gereja? Terjadi. Terjadi. Manusia mau berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan. Dalam kondisi yang seperti itu, apakah rencana Tuhan dan tujuan Tuhan gagal buat manusia? Manusia bisa gagal. Tuhan dengan tujuan yang gak pernah gagal. Dan dengarkan ini, Tuhan tidak pernah mengganti tujuannya. Kejatuhan dan kegagalan manusia tidak pernah mengubah tujuan Tuhan buat kita. Apa tujuannya? Dalam keserupaan dengan Tuhan, manusia akan memerintah. Manusia akan berkuasa. Apakah ide ini hanya muncul di perjanjian lama? Oh enggak. Ini di sepanjang Alkitab kita akan terlihat. Coba kita lihat satu ayat aja di perjanjian baru, saya tunjukkan kepada saudara bahwa ide ini ada di sepanjang Alkitab kita, Pak. Alkitab ini bukan buku omong kosong, bukan fiksi seperti Rocky Gerung bilang, bukan. Ini kitab suci, Alkitab ini bukan sembarang buku, bukan sembarang kitab suci, dia adalah buku kehidupan ditulis ribuan tahun oleh berbagai penulis dari berbagai latar belakang, tapi sumber ilham dan inspirasinya satu, Tuhan. Makanya ini buku kehidupan, Pak, nyambung dia. Ini kan bukan cerita dongeng biasa kan. Saudara pikir cuma Alkitab ini cuma buku-buku biasa, enggak. Dia buku kehidupan. Alkitab adalah gini, berisi tentang tujuan-tujuan dan rencana Tuhan buat kita. Roma 8 ayat 28, coba satu ayat aja kita lihat dalam perjanjian baru. Bahwa ide ini muncul di sepanjang Alkitab kita. Roma 8 ayat 28, tentu ayat yang saudara suka dan ayat yang tidak asing buat saudara kan. Roma 8 ayat 28 saudara hafal tanpa membaca Alkitab pasti. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan dulu sama-sama, segala sesuatu. Jadi Tuhan tidak pernah diam, dia bekerja. Bekerja apa? Dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu apa? Dalam segala hal. Baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Dia tetap Tuhan yang bekerja. Untuk apa dia bekerja? Mendatangkan kebaikan. Coba bilang dulu sama-sama, mendatangkan kebaikan. Ini ayat kita suka, makanya karena ada mendatangkan kebaikan. Kebaikannya buat siapa? Bagi mereka yang mengasihi dia. Siapa mereka yang mengasihi dia itu? Mereka yang terpanggil atau mereka yang dipanggil sesuai dengan. Jadi saudara dan saya dipanggil Tuhan. Saudara dan saya dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Dia panggil saudara dari kejatuhan kita, dari dosa. Kemudian dibawa masuk ke dalam apa? Ke dalam rencananya. Karena Tuhan menyelamatkan saudara, memanggil saudara dan saya. Bukan untuk banyak-banyakin orang Kristen di Indonesia. Saudara dipanggil bukan cuma untuk menemui gereja ini kan. Saudara dipanggil dalam rencana Tuhan. Saudara dipanggil untuk rencana Tuhan. Saudara dipanggil sesuai dengan rencananya. Apa rencana Tuhan buat saudara? Apa rencana Tuhan buat saudara? Ayat 29 kasih tahu buat kita. Makanya kita berhenti di ayat 28 terus. Rem kita pakem nih kalau baca ayat ini. 28. Di situ terus. Padahal ayat ini gak berdiri sendiri. Untuk apa dia bekerja? Untuk kebaikan saudara dan saya.
Tapi kebaikannya kebaikan yang mana tuh? Kebaikan yang sesuai dengan rencananya. Jadi kalau saudara dan saya kembali kepada rencana Tuhan, itu kebaikan buat Tuhan. Kan kebaikannya bukan versi kita. Kebaikannya versi Tuhan. Lah kalau kebaikan versi saudara kan gampang ketebak. Muda seneng, dapat jodoh, kaya, ganteng, sayang istri, punya anak-anak manis, tabungan deposito di bank tidak pernah berkurang, malah cenderung nambah. Setahun 3 kali ke luar negeri, liburan, tua bahagia, mati masuk surga. Itu kan kebaikan yang versi saudara. Tapi sorry to say, kebaikannya bukan versi kita. Kebaikannya buat kita, tapi bukan versi kita. Kebaikannya versi Tuhan. Apa kebaikan versi Tuhan? Kebaikan versi Tuhan itu selalu gini, saudara dan saya akan dibawa masuk kembali kepada tujuan dan rencananya. Apa rencana Tuhan buat kita? Ayat 29 bilang gini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi. Untuk menjadi apa? Oh, untuk menjadi serupa. Bukan masuk surga ya surga. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30 itu prosesnya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Tuhan manggil saudara dan saya untuk kita dibawa masuk kembali kepada tujuan dan rencananya. Apa itu? Supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Menjadi serupa dan segambar dengan Dia supaya apa? Supaya kita bisa berkuasa, kita bisa memerintah. Kan gitu kan. Makanya gini, dosa itu kan bukan sekedar saudara melakukan yang jahat. Dosa dalam bahasa Ibrani, terjemahan lama, perjanjian lama, dosa itu disebut hamartia. Apa itu hamartia? Meleset, keluar dari tujuan, menyimpang dari tujuan. Nah, karena saudara dan saya keluar dari tujuan, menyimpang, kita dibawa masuk lagi kembali kepada tujuan Tuhan. Itu kan tujuan penebusan kan. Tujuan penebusan itu bukan supaya kita bisa mati masuk surga. Kalau tujuan Tuhan menebus dan menyelamatkan cuma untuk supaya kita bisa masuk surga. Waktu saudara percaya Yesus, langsung diberangkatkan Tuhan ke surga semua kita. Buat apa lagi ada di sini? Hari ini kalau saya mati, saya percaya saya bersama dengan Yesus di surga. Saya punya juru selamat yang namanya Yesus Kristus. Tapi kan tujuannya bukan itu. Itu akibat saja dari kekristenan. Karena saya punya Yesus, kalau saya mati hari ini, saya bersama dengan Dia, saya punya hidup yang kekal. Tujuannya apa? Dia ingin menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Kenapa harus serupa dan segambar? Supaya kita bisa memerintah, bisa berkuasa. Wahyu pasal 22 ya. Nah ini kitab terakhir dan pasal terakhir. Tadi Kejadian 1 adalah kitab pertama dan pasal pertama. Wahyu pasal 22 itu pasal terakhir dari Alkitab kita. Udah gak ada pasal yang lain. Nyambung kok Alkitab kita ini. Kalau sudah baca dengan benar-benar ya. Ini luar biasa jemaat ini. Dalam waktu 40 menit belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Luar biasa. Ya kan? Ada yang udah sekolah teologi 4 tahun juga gak ketemu-ketemu Pak. Ini benar-benar. Masih belum ngerti deh. Nah, saudara cuma belajar 40 menit luar biasa. Langsung ngerti ya. Saya berharap gitu ngerti saudara. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima saja. Nanti saudara bisa baca Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 22 itu menceritakan tentang langit baru dan bumi yang baru. Langit baru, bumi baru itu tempat di mana kita akan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan kronologisnya, tapi saya langsung lompat saja bahwa di end kehidupan kita itu selama-lamanya di mana? Di langit baru, bumi baru ini.
Gimana kondisinya? Salah satu kondisinya diceritakan di ayat yang kelima ini. Ini yang akan terjadi di sana nanti. Ini masa depan kita kan. Oke. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Katakan sama-sama, malam tidak akan ada lagi. Jadi saudara-saudara yang masih suka dengan kehidupan dunia malam, cepat-cepat bertobat. Saudara nggak bisa hidup di sini. Jangankan hiburannya, malamnya aja nggak ada, apalagi hiburan malamnya. Kasih tahu lu bertobat makanya udah. Kalau saudara mau hidup di langit baru, bumi baru, nggak ada malam. Dan kita tidak memerlukan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Mari kita baca kalimat terakhir. 2, 3. Kita akan ngapain? Yang tegas. Oh. Bukan nyanyi ya saudara. Kan banyak pembicara praise and worship bilang kita akan nyanyi kekal. Nyanyi selama-lamanya. Saudara makanya nyanyi. Ayo nyanyi saudara. Karena nanti kita selama-lamanya akan nyanyi. Apa enggak bosan kita serak itu saudara kita. Ada lagi yang ngajarin gini. Kita akan senang-senang. Kekal. Liburan kekal. Kalau kita liburan kekal, senang-senang kekal. Pasti ayatnya enggak begini. Dan mereka akan menjadi turis untuk selama-lamanya. Pasti gitu ayatnya. Karena liburan kekal kan, senang-senang kekal. Kita nih senangnya gitu ya, senang-senang gitu. Nanti suruh disedong. Memang di sana tidak ada air mata. Tapi kan bukan untuk senang-senang. Oh, konsepnya diajarinya kita masuk surga untuk senang-senang nanti liburan kekal. Enggak ada konsep begitu di Alkitab. Konsepnya apa? Kita akan ngapain selama-lamanya? Memerintah. Sebagai apa? Loh, kalau kita jadi raja, Yesus apanya? Raja di atas segala raja. Dia King of all kings. Kita kingsnya, dia King of all kings. Masih ingat statement saya di awal? Prinsipnya? Apa kualifikasi kalau kita mau memerintah? Serupa dan segambar dengan dia. Saudara mau berkuasa, mau memerintah tanpa keserupaan, yang mana bisa? Itu yang saya bilang, ini tujuan kita loh. Kalau ini tujuan, fokus, konsentrasi, dan pengejaran kita harusnya ke sana dong. Kita kembali kepada Kejadian, saya sudah mau selesai. Khotbah berkatnya 5 menit aja. Tujuannya panjang. Oke, kita kembali kepada Kejadian pasal 1 ayat 26. Coba kita lihat ayat 26 tadi tujuannya. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi ayat 26 Tuhan menetapkan tujuan. Ayat 27 Tuhan menciptakan manusianya. Sekarang ayat 28. Ayat 28, mari kita baca. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Kata berkat pertama kali muncul di Alkitab di ayat ini. Ini kata berkat muncul pertama kali. Kata berkat di situ dipakai kata bereh. Bahasa Ibraninya tuh, bereh. Seringkali ditambahin akhiran aha. Berekah. Dari kata berekah itu ke Arab jadi barokah. Ke Indonesia jadi berkah. Nah apa arti kata berekah itu? Kata berekah itu punya arti gini. Seseorang yang menaruh tangan, yang menumpangkan tangan di atas kepala seseorang. Sebagai tanda yang pertama, saya berkenan kepada orang ini. Dan yang kedua, saya akan support dia. Semua yang saya miliki, apa yang saya punya, fasilitas yang saya miliki, akan saya support dia supaya dia bisa mengerjakan misi yang saya berikan kepada orang ini. Itu kata bereh itu. Makanya kalau pendeta berkati saudara tumpang tangan, itu bukan bisa-bisanya pendeta kan. Itu dari sini pengertiannya. Karena kata bereh itu begitu. Dan ada sebuah teori dari dalam ilmu hermeneutika, ilmu menafsir Alkitab. Teorinya bilang gini, kalau saudara mau tahu definisi satu kata di Alkitab, cari kata itu pertama kali muncul di Alkitab di mana. Nah ini kata berkat ini muncul di sini pertama kali nih.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nih sayang banget terjemahan bahasa Indonesia beranak cucu, beranak gitu kan pengertian kita. Padahal kan ini bukan sekedar beranak gitu. Makanya banyak anak, banyak berkat. Dari mana sih? Karena ya terjemahan kita terbatas. Tapi bahasa aslinya itu sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris menggunakan kata fruitful, berbuah. Bertambah banyak itu multiplikasi, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah, kembali lagi diulang, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudaraku, waktu kita pelajari ayat ini kita mengerti. Prinsip yang pertama adalah ini. Berkat Tuhan itu selalu punya kaitan dengan tujuan-tujuan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Saya ulang sekali lagi, berkat Tuhan itu selalu diberikan Tuhan untuk maksud dan tujuan-tujuan Tuhan supaya kita bisa kerjakan. Di luar itu bukan berkat. Saudara bisa kaya, saudara bisa banyak uang, diberkati, belum tentu. Kalau dengan kekayaan dan uang saudara, saudara tidak mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan, saudara nggak diberkati. Loh, kalau cuma banyak uang kaya, dunia ini bisa kasih uang buat saudara. Dunia ini bisa kasih kekayaan. Ke Gunung Kawi, saudara bisa kaya. Bandar judi itu kaya, Pak. Loh, masa kita bilang mereka diberkati? Enggak dong. Ini masalah paradigma nih. Waktu saya pelajari Alkitab, enggak. Berkat Tuhan itu selalu punya kaitan dengan tujuan-tujuan dan kehendak Tuhan yang saudara kerjakan dalam kehidupan. Mungkin hari ini ekonomi saudara pas-pasan, uang saudara pas-pasan. Tapi saya pastikan saudara orang yang diberkati Tuhan. Waktu saudara mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Hah? Ada yang tergoncang di kepala saudara ini. Prinsip yang kedua, berkat Tuhan itu mendahului apa yang kita lakukan. Loh, manusia udah kerja apa di sini? Manusia belum melakukan apa-apa kan? Tapi berkat Tuhan sudah ada. Sudah dilepaskan oleh Tuhan. Berarti prinsipnya adalah gini. Berkat Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk kita bisa mengerjakan tujuan-tujuan dan kehendak Tuhan. Berkat Tuhan itu mendahului apa yang kita kerjakan. Yang diajar ke kita apa? Yang diajar banyak ke kita apa? Lakukan dulu. Kerjakan dulu. Baru berkat mengikuti. Kebalik dong. Tolong bedakan berkat dan upah. Kalau upah, sesuatu yang mengikuti pekerjaan saudara. Tapi berkat, itu bukan sesuatu yang mengikuti pekerjaan. Berkat itu sesuatu yang mendahului. Justru saudara bisa mengerjakan kehendak Tuhan. Dari mana saudara bisa mengerjakannya? Karena ada berkat Tuhan. Amin. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara pulang hari ini. Makanya saudara gak perlu membandingkan diri saudara dengan orang lain. Dia kaya lebih banyak, biarin aja. Si Farel kan udah bilang, oh jadi banding ke. Amin. Kita gak membanding-bandingkan diri kita. Kalau buat saya makanya gitu kan. Akhirnya kemudian kita cuma kejar-kejar berkat cuma yang materi-materi. Enggak dong. Berkat Tuhan melampaui materi sebenarnya. Bahwa di dalamnya ada materi, ada kekayaan. Ya, tapi bukan itu kan esensinya kan. Amin. Pulang dan putuskan dalam kehidupan saudara. Apakah saudara mau mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Kalau itu keputusan saudara, berkat Tuhan ada atas saudara. Amin. Apakah selaras dengan doa Bapa kami? Selaras. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada tujuan dan kehendak Tuhan dulu yang terjadi, baru berikanlah kepada kami makanan kami. Selalu berkat Tuhan disediakan untuk kita bisa mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan. Makanya fokusnya harus bukan kepada berkatnya. Fokusnya harus kepada apa? Tujuan-tujuan dan kehendak Tuhan. Beberapa waktu lalu saya melihat seorang hamba Tuhan besar yang ya jadi viral, jadi pembicaraan. Saya nggak mau bahas kontennya karena yang dibahas kan tentang Brigadir J itu kan. Tapi saya tertarik dengan kaos. Saya salfok mungkin nih. Di kaosnya itu ada tulisan, banyak doa, banyak berkat.
Itu kaosnya. Nah, kalau diterusin kan sedikit doa, sedikit berkat. Tidak doa, tidak berkat kan gitu kalau diterusin kan. Cuma kan gak bisa kalau kaos panjang. Ya kan? Banyak doa, berarti kalau banyak doa, banyak berkat. Saran saya, Pak Tikno, berhenti kerja. Doa aja terus ya kan. Karena banyak doa, banyak berkat. Kacau kan pemahamannya kan? Saya tidak anti doa, tapi yang saya mau beritahu sama saudara gini. Karena saudara diberkati, saudara berdoa. Karena sudah diberkati, saudara memberi. Diberkati itu bukan karena, saya tapi gak punya uang. Diberkati apa? Oh enggak, gak ada urusan saudara banyak uang apa gak punya uang. Saudara bisa memberi kalau saudara diberkati Tuhan, amin. Dan percaya lagi nih, Tuhan akan menyediakan semua kekuatan, kemampuan dan penyediaannya supaya kita bisa mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan. Itu berkat. Jadi pengertian berkat sederhananya gini, kemampuan dan penyediaan ilahi yang Dia berikan kepada saudara. Supaya saudara dan saya bisa mengerjakan tujuan-tujuan dan kehendak Tuhan. Selamat menjadi umat yang diberkati Tuhan. God bless you all. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Aku telah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal kebudaanmu. Masyurkanlah.